juga semangat dengan niat lurus karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian niatkan untuk menuntut ilmu karena Allah, insya Allah sesuai dengan sabda Rasulullah, ketika kita menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan bagi kita jalan menuju surganya insya Allah. Alhamdulillah Ustadz Andre Raditya sudah hadir. Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah suaranya sudah jelas Ustadz. Insya Allah sudah siap Ustadz? Insya Allah. Baik, Insya Allah. Ayah Bunda, Insya Allah kita akan sama-sama menyimak Jumreboan pada pagi hari ini. Dan Insya Allah di sesi akhir sebelum ditutup akan ada seperti biasa diskusi bagi Ayah Bunda yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz Andre Raditya. Baik Ustadz, kami persilahkan untuk waktu dan kesempatannya. Tafadhol Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli 'amalin yuqaribuni ila hubbika. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Asbahna 'ala fitratil Islam wa 'ala kalimatil ikhlas wa 'ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ahdika wa adika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala bentuk kebaikannya Allah Subhanahu wa taala beragam. Baik nikmat iman, sehat, yang tentu saja paling utama adalah diberikannya kita kekuatan untuk bisa menjalankan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pagi hari ini insyaallah kita semuanya masih diberikan kesempatan untuk menjalankan salah satu kewajiban sebagai seorang muslim, yaitu berpuasa di bulan Ramadan, yang semoga Allah berikan kita kenikmatan untuk menjalaninya. Dan insya Allah, Allah terima seluruh amal ibadah puasa kita sekalian, beserta seluruh amal-amal ibadah di dalamnya insya Allah. Karena salah satu bentuk dari kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan dengan sisa umur yang ada. Al-Imam Ibnu Katsir menyampaikan bahwa umur adalah salah satu modal untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau masih punya umur, maka manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebab tanpa umur kita tidak bisa sedekah, tanpa umur kita tidak bisa puasa, tanpa umur kita tidak bisa sholat. Maka ketika punya umur, manfaatkan itu. Ya, manfaatkan itu sebagai salah satu bentuk syukur kita kepada Allah dengan menggunakannya dalam ketakwaan. Maka Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyampaikan ayat mengenai la in syakartum la'azidannakum itu diartikan oleh beliau adalah la in syakartum ala nikmati la'azidannakum ala taati. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat Allah, maka pastilah akan diberikan kemampuan oleh Allah untuk menambah ketakwaannya. Ya, jadi tidak selalu bahwa yang dimaksud la in syakartum la'azidannakum itu kalau kita syukuri yang satu jadi dua, ya, mobil satu kita syukuri jadi dua, ya, harta yang sedikit kita syukuri jadi banyak, tidak selalu. Tapi bisa jadi
Ketika kita berhasil mensyukuri nikmatnya Allah, maka Allah akan mudahkan kita untuk beramal soleh. Ya, Allah akan tambahkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kawan-kawan, semoga ini menjadi bentuk wujud kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan wujud kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita, uswah kita, suri tauladan kita, kekasih kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh keturunannya, beserta seluruh sahabatnya, dan semoga kita termasuk umat yang kelak mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik kawan-kawan yang dirahmati Allah, insya Allah hari ini kita akan membahas satu tema tentang keutamaan bulan Ramadan. Ya. Saya barangkali juga sekaligus nanti menyampaikan, sekaligus mengoreksi beberapa hal, apalagi terkait tema tentang 10 hari pertama bulan Ramadan. Ya. Karena sebenarnya para ulama jumhur berpendapat bahwa tidak ada keistimewaan khusus di bagian-bagian Ramadan. Ya. Apakah itu 10 malam yang awal, apakah itu 10 malam yang pertengahan. Ya. Tapi sepakat memang 10 malam terakhir itu diutamakan. Tapi kalau 10 malam pertama, 10 malam kedua memang ada khilaf di bab itu ya. Dan makanya kemudian nanti saya menyampaikan beberapa hal terkait hal tersebut ya, supaya kita tidak kemudian justru malah kehilangan momennya Ramadan karena mengkotak-kotakkan Ramadan atau mengelompok-kelompokkan Ramadan. Sebab Rasulullah SAW menyampaikan ya dalam satu hadis yang barangkali mungkin kita semuanya sudah hafal saking seringnya mendengar gitu ya. Beliau menyampaikan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan ya dengan iman dan ihtisab kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan ampunan. Ya. Artinya sepanjang Ramadan itu adalah kebaikan. Sehingga ini menjadi sebuah titik penting ya, poin penting untuk kita sekalian membicarakan bahwa Ramadan seluruhnya adalah kebaikan. Ya, tapi kalau bicara masalah keutamaan dan amalnya, nah ini yang nanti kita akan bahas gitu. Apa sih sebenarnya amalan-amalan yang penting di Ramadan? Maka insya Allah hari ini saya akan menyampaikan setidaknya ada 3 hal yang seringkali luput dari kita sekalian untuk mendapatkan keutamaannya Ramadan. Ya. Seringkali kita sekalian karena tidak paham atau barangkali mungkin karena tidak ngeh dengan hal ini, sehingga ada orang-orang itu yang ketika bulan Ramadan itu mengalami kegagalan Ramadan. Ya. Dia melewati Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan keutamaan yang Ramadan. Ya. Maka yang pertama kawan-kawan yang Allah, apa saja sih sebenarnya keutamaan Ramadan, termasuk di 10 malam yang pertama, 10 malam yang berikutnya, dan seterusnya, yang kalau kita tahu ini, maka itu dijadikan sebagai amalannya, seperti yang tadi disampaikan oleh Kang Adit ya. Jadi bagaimana caranya supaya kita punya amalan yang luar biasa di bulan Ramadan? Yang pertama kawan-kawan yang Allah, fahamilah bahwa keutamaan Ramadan yang pertama dan yang utama itu bukan dilipat gandakan pahala. Ya. Ada banyak orang yang sampai hari ini masih berpikir bahwa Ramadan adalah bulan dilipat gandakannya pahala. Sehingga ketika dia masuk Ramadan, mindsetnya seperti mindset pedagang. Ya. Dia melakukan amalan-amalan dengan berharap keuntungan-keuntungan yang banyak. Ya. Bahkan ada orang-orang yang menyengaja ya, menunda amal di bulan-bulan lain karena pengen apa? Karena pengen ngebom amal di bulan Ramadan. Tentu baik, ya, tentu baik. Tapi ketika kita hanya memahami bahwa keutamaan Ramadan adalah dilipat gandakannya pahala, maka jangan-jangan kita malah lupa dengan keutamaan tertingginya. Apa itu keutamaan tertingginya? Keutamaan tertinggi dari Ramadan, kawan-kawan yang dirahmati Allah, sebenarnya bukan dilipat gandakannya pahala, tetapi adalah hadirnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi keutamaan pertama di bulan Ramadan, keutamaan yang tertinggi, keutamaan yang kemudian menjadi puncaknya seluruh rangkaian Ramadan, ya, hadiah terbesarnya, jackpotnya gitu ya kalau bahasanya Kang Dewa gitu.
itu adalah ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah SAW itu menyampaikan satu hadis yang kalau kita melihat dari sudut pandang sifatnya Rasulullah, hadis ini sangat keras. Ya. Beliau menyampaikan rahima anfuh, ya, celaka seorang, rahima anfuh abdin, celaka seorang hamba. Padahal kita tahu, kawan-kawan Allah, padahal kita tahu bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang sangat santun. Beliau ini sangat santun sekali. Saking santunnya Rasulullah itu, jarang sekali beliau itu mencela sesuatu. Ya, mencela sesuatu. Tidak pernah beliau itu mencela sesuatu. Dengan lisannya tidak pernah mencela. Bahkan kita tahu satu riwayat ketika Rasulullah SAW di rumah istrinya hendak makan. Orang zaman dulu, ya termasuk di bangsa Arab, itu kalau makan itu biasanya dengan roti. Dan rotinya orang-orang Arab itu kan digantung di dinding-dinding rumah. Karena tidak ada kulkas, karena tidak ada tempat penyimpanan, maka digantung. Dan karena udara kering, kawan-kawan yang dirahmati Allah, maka roti-roti itu biasanya mengeras. Maka cara untuk makan roti itu biasanya dimasukkan ke minyak, ya, ke minyak zaitun atau minyak samin, atau kemudian nanti dicampur dengan gulai, ya, dengan olahan daging kambing dan seterusnya. Baru kemudian dimakan untuk melembutkan rotinya. Ya, bahkan sampai Imam Daud At-Ta'i itu memasukkan rotinya di air, ya, untuk melunakkan roti. Tapi ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada istrinya bahwa beliau hendak makan, kemudian istrinya menyampaikan tidak punya lauk, artinya tidak punya sampingan untuk makan roti itu, gitu ya, kecuali hanya cuka, Maka kemudian Rasulullah SAW menyampaikan nikmal udumu al-khol, ya, bahwa lauk yang paling enak itu cuka. Ya, artinya apa? Ketika beliau disampaikan oleh istrinya, ya suamiku tidak ada yang lain kecuali cuka, ya sudah, itu yang paling enak. Artinya beliau tidak punya keluhan. Beliau tidak terbiasa mengeluh, beliau tidak terbiasa mencaci. Bahkan kalau ada makanan di hadapan beliau, kalau beliau suka beliau makan, kalau beliau tidak suka beliau tinggalkan. Tidak ada keluhan, tidak ada celaan. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, ketika kita membahas hadis ini yang tadi saya sampaikan, rohima anfuh, ya, Rasulullah langsung mengatakan celaka seorang hamba, rohima anfuh abdin. Maka ini keluar dari kebiasaannya Rasulullah. Kenapa sampai mulut yang semulia milik beliau, ya, lisan yang semulia Rasulullah SAW, ya, pribadi yang sangat mulia, yang lisannya tidak pernah terbiasa mencela, sampai mencela seseorang, ini berarti orang ini kebangetan betul. Berarti ini orang bandelnya kelewatan. Ya. Maka kemudian Rasulullah mengatakan apa? Rahima anfu abdin, celaka seorang hamba yang dakhala alaihi ramadhanu, yang ketika dia mendapati masuk dalam bulan Ramadan, falam yukfar lahu lidzunubi, tapi dia tidak mendapatkan ampunannya Ramadan. Ya. Maka keutamaan terbesarnya Ramadan, kawan-kawan yang dirahmati Allah, bukan pahalanya, tapi adalah ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kawan-kawan, kenapa sampai Rasulullah SAW mengatakan celaka orang yang tidak dapat ampunan di bulan Ramadan? Kenapa? Karena Ramadan itu bulan yang ampunannya itu didesain oleh Allah 24 jam. Didesain oleh Allah 24 jam. Mana dalilnya? Pertama, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan iman dan ikhtisab, maka Allah akan ampuni segala dosanya, meskipun itu banyak sekalipun. Itu hadis yang pertama. Man shoma Ramadan. Ya, namanya orang puasa, man shoma itu berarti siang hari. Malamnya Allah sediakan ampunan lagi. Siangnya sudah Allah sediakan ampunan, malamnya sediakan ampunan. Dengan hadis yang ternyata juga mirip. Kalau yang tadi man shoma Ramadhana, sekarang hadisnya man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang bangun di waktu malam, artinya menghidupkan malam, ya, dalam hari ini adalah sholat tarawih, para ulama menjelaskan, man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya. Pagi harinya, siangnya diberikan ampunan bagi yang puasa, malamnya disediakan ampunan untuk yang sholat tarawih atau yang qiyamul lail. Artinya siang ada jaminan ampunan, malam ada jaminan ampunan. Kalau sampai diserepin siang dan malam penuh dengan ampunan, terus dia keluar dari Ramadan tidak dapat ampunan, ini orang kebangetan betul.
Maka kawan-kawan yang dirahmati Allah, kita ini seringkali melihat bahwa Ramadan itu adalah bulannya kebaikan. Ada yang luput dari perhatian kita. Bahwa Ramadan itu tidak cuma bulan kebaikan kawan-kawan, tapi juga bulan ancaman. Kita ini seringkali hanya menganggap Ramadan adalah bulannya kebaikan, senang dengan Ramadan, tapi kita lupa bahwa Ramadan juga ancaman. Ya. Ketika orang masuk ke dalam bulan Ramadan, tapi kemudian dia tidak takut dengan Ramadan, dia tidak menjaga dirinya dari maksiat atas Ramadan, dia sebenarnya sedang celaka. Maka ada hadis yang kurang populer ya, dari Ummu Hani radhiyallahu anha. Ya. Tapi hadis ini meskipun sanadnya lemah, ya, para ulama menguatkan dengan maknanya, ya, karena maknanya sesuai dengan kaidah secara umum. Ya. Maka Ibnu Muflih dalam kitabnya Adab Asy-Syariah, ya, Adab Asy-Syariah, beliau menyampaikan bahwa hadis ini lemah tapi boleh diyakini. Apa beliau sampaikan? Rasulullah SAW menyampaikan, dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani. Beliau menyampaikan, "Fattaqu syahrul Ramadan." Takutlah kalian kepada bulan Ramadan, kata Rasulullah. Ya. Jadi kita ini jangan cuma senang dengan Ramadan, tapi juga takut kepada Ramadan. Kenapa? Fa'inal hasanati, ya, kalau ada kebaikan, tudha'afu fih, akan diberikan pahala yang berlipat di dalamnya. Fa'inal hasanat, kalau kamu melakukan satu kebaikan, akan ada pahala yang luar biasa di dalamnya. Sayangnya, di ujung hadis itu juga dikabarkan wa kadzalika sayyi'atu, dan juga keburukan di dalamnya. Jadi kalau kebaikan dilipat gandakan pahalanya, keburukan juga dilipat gandakan dosanya. Persis sama seperti ketika kita masuk ke tanah haram, kawan-kawan. Ya. Orang yang masuk ke tanah haram, dia tidak hanya sekedar mencari pahala, tapi dia juga mencegah dirinya dari berbuat maksiat di tanah haram. Semua pahala di tanah haram itu dilipat gandakan, sebagaimana juga maksiat di tanah haram juga dilipat gandakan. Ramadan persis sama seperti itu. Kita lupa bahwa Ramadan itu juga ancaman. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW menyampaikan, ya, bahwa orang yang masuk ke dalam bulan Ramadan itu punya potensi bahaya. Ketika apa? Ketika beliau mengabarkan tentang datangnya malam Lailatul Qadar. Atakum syahrul Ramadan, akan datang bulan Ramadan kepada kalian. Ya. Rasulullah mengabarkan akan dibuka pintu langit, ditutup pintu neraka, diikat setan-setan dan sebagainya. Dan di ujung hadis itu Rasulullah mengatakan apa? Man hurima khairuha faqad hurim. Barang siapa yang diharamkan dari kebaikannya Ramadan, maka dia akan tertutup dari kebaikan-kebaikan di bulan lainnya. Kalau Ramadan saja tidak bisa mendapatkan kebaikan, maka mustahil di bulan lain kita mendapatkan kebaikan. Kalau Ramadan saja tidak bikin kita kemudian istighfar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mustahil kita kemudian punya dorongan yang sama dengan itu. Kalau Ramadan kita tidak bisa melakukan amal kebaikan, maka kecil kemungkinan di bulan lain kita melakukan itu. Sebab Ramadan yang punya motivasi yang luar biasa saja, Ramadan yang punya dorongan yang luar biasa saja kemudian tidak membuat kita bergerak, apalagi bulan lainnya. Maka disebutkan man hurima khairuha faqad hurim. Barang siapa yang terhalang dari kebaikannya Ramadan, maka dia akan terhalang dari kebaikan-kebaikan di bulan lain. Ya. Kalau Ramadan saja masih sempat maksiat, gitu ya, apalagi di bulan lainnya, kira-kira begitu. Maka pahala tertingginya Ramadan atau puncaknya dari kemuliaan Ramadan itu ada pada apa? Ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Maka kawan-kawan yang dirahmati Allah, ya, ini bulan di mana kita harus mengutamakan amalan-amalan yang mengundang ampunan. Apa salah satu contohnya? Tentu adalah berdoa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah mengajarkan itu. Ketika tatkala kita selesai sholat tarawih, selesai sholat witir oleh para imam, biasanya dibimbing kita untuk baca Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, ya, aku mengakui salah dan mohon ampuni aku ya Allah. Engkau yang Maha Pengampun. Ya. Ini bukti bahwa Ramadan adalah bulan untuk meminta ampunan sebanyak-banyaknya. Ya.
Jangan sampai kita orang-orang yang tidak selamat di bulan Ramadan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang justru malah ketika keluar dari Ramadan bukannya dapat ampunan, tapi malah dapat celaka karena menyepelekan ancaman-ancamannya Ramadan. Jadi kawan-kawan yang dirahmati Allah, Ramadan bukan hanya sekedar kebaikan, tapi bisa jadi ancaman bagi orang-orang yang tidak paham bahwa ini adalah bulannya menyetop diri dari maksiat. Ya. Ada yang gembira ketika melihat Ramadan di awal saja gitu ya. Ya, pas waktu di awal gitu ramai masjid-masjid. Ya, semua orang puasa kayaknya sampai tukang cilok libur, tukang es libur gitu ya. Semua menghormati orang puasa. Begitu hari ketiga, hari keempat udah jualan lagi ya. Ya. Warung bakso dibuka lagi, ya. Warteg dibuka lagi, ya. Dan seterusnya. Maka seolah-olah tidak ada ketakutan apapun atas maksiat-maksiat di bulan Ramadan, meninggalkan puasa dengan begitu entengnya, ya. Atau bahkan masih ada orang-orang yang melazimkan maksiat sebagaimana dia di luar Ramadan, ya. Sudah terlanjur maksiat, lazim, ya. Dan memang namanya dosa itu punya sifat bahwa orang yang melakukan satu amalan dosa, dia punya mewariskan dosa berikutnya. Dosa itu salah satu sifatnya adalah mewariskan dosa berikutnya. Sebagaimana juga kebaikan sifatnya adalah mewariskan kebaikan berikutnya. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyampaikan dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, beliau menuliskan bahwa salah satu bentuk istiqomah itu adalah luzumut ta'ah, melazimkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya kita senang dengan bacaan Quran. Kita membaca Quran senang, nyaman. Ya. Para ulama menjelaskan, kalau bacaan Quranmu diterima, Quranmu diterima, salah satu cirinya adalah kita dibuat untuk menyukai atau nyaman dengan bacaan yang berikutnya. Ya. Begitu kita baca selembar dan bacaan kita yang selembar itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dibuat ringan untuk melanjutkan bacaan di halaman berikutnya. Ketika seorang itu sholatnya diterima oleh Allah, maka salah satu cirinya adalah dibuat dia menikmati dan menunggu sholat berikutnya. Sholat subuh nih, diterima oleh Allah sholat subuh kita, maka kita akan dibuat menikmati waktu menunggu sholat zuhur. Dan kita nanti akan dimudahkan di waktu sholat zuhur. Ketika sholat zuhur kita diterima, kita akan dibuat menikmati sholat berikutnya. Apa? Ya kalau tidak asar, minimal ba'diyahnya. Demikian juga dengan maksiat. Ternyata maksiat itu juga punya sifat yang mirip. Ketika seorang itu melaksanakan maksiat, maka salah satu kemudian sifatnya adalah diturunkan kenikmatannya untuk melakukan maksiat yang berikutnya. Dan itu adalah azabnya Allah. Ya, jadi tidak selalu maksiat itu azabnya adalah langsung ditabrak truk, ya, rumah kebakaran, atau kemudian macam-macam. Enggak. Belum tentu. Belum tentu maksiat itu langsung mendatangkan bencana, belum tentu. Salah satu azab dari maksiat adalah dibuat kita melakukan maksiat yang berikutnya. Ya, sampai akhirnya waktu terbuang, waktu habis, umur habis, sampai di ujung ajal masih melazimkan maksiat dan tertutup pintu ampunan. Maka hati-hati, ya, ketika kita terbiasa melazimkan satu kemaksiatan dan kita kecanduan dengan maksiat itu, maka bisa jadi itu adalah azabnya Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian memasuki bulan Ramadan pun tidak sanggup menghentikannya. Maka kawan-kawan Allah, amalan yang pertama yang harus kita jaga adalah jangan kita bermaksiat di bulan Ramadan. Kejar ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Kejar amalan-amalan yang sekiranya mendatangkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah amalan-amalan yang patut kita jalankan mulai dari 10 malam yang pertama sampai bahkan yang terakhir. Jangan lepas dari bermohon ampun kepada Allah, khususnya di waktu asar. Di waktu asar, di waktu sahur, perbanyak bermohon ampun kepada Allah. Karena itu adalah dua waktu yang ampunan Allah sedang banyak-banyaknya di situ.
waktu sahur, ketika bangun sahur. Jangan hanya sekedar ngurusi makanan, sampai lupa akhirnya sahurnya dengan amalan doa minta ampunnya. Jangan hanya kemudian sibuk dengan perkara-perkara yang tidak perlu, ya, nonton kegiatan-kegiatan, nonton TV gitu ya, atau nonton acara-acara sahur, ya, tidak penting. Justru waktu sahur itu dimanfaatkan untuk bermohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, karena itu adalah waktunya orang-orang yang dibukakan pintu ampunan oleh Allah sebanyak-banyaknya. Nah, teman-teman, ini adalah kebaikan pertama yang harus kita lakukan di bulan Ramadan. Yang kedua, kawan-kawan yang Allah, keutamaan bulan Ramadan yang ini sangat-sangat lepas dari perhatian kita sekalian. Hampir sebagian besar orang lupa dengan keutamaan yang nomor 2 ini. Bahwa Ramadan itu adalah syahrul doa. Ramadan adalah bulannya doa. Kita mungkin sering mendengar Ramadan adalah bulannya Quran, Ramadan bulannya puasa, ya. Syahrul Syam, bulannya puasa, bulannya tarawih, bulannya Quran. Tapi jarang kita mendengar bahwa Ramadan adalah bulannya doa. Ya. Bahkan sebenarnya bukan cuma sekedar Ramadan saja, kawan-kawan. Kalau perlu bahkan sebelum Ramadan, itu sudah menyambut Ramadan dengan doa. Dan itu yang dilakukan oleh para salaf terdahulu. Para orang-orang saleh terdahulu itu kalau menyambut Ramadan itu dengan doa. Ya. Dengan doa. Bahkan seperti yang teman-teman mungkin sudah sering dapatkan ya broadcast-nya atau meme-nya gitu ya. Sebelum Ramadan, mulai dari bulan Rajab, kita sudah dapat tuh. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Ya. Itu sudah mulai didoakan. Dan itu kebiasaannya para ulama zaman dulu. Mereka berdoa betul-betul minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam bulan Ramadan. Bahkan dalam kitab Lataiful Ma'arif karangannya Ibnu Rajab, beliau menyampaikan di dalam kitabnya itu bahwa para ulama terdahulu itu kalau doa itu setahun, kawan-kawan, setahun itu dibagi 2 kelompok. 6 bulan sebelum Ramadan dan 6 bulan sesudah Ramadan. Apa yang mereka lakukan kemudian? Kanu yad'una Allah. Mereka berdoa kepada Allah. Sitata ashhurin. 6 bulan ya. 6 bulan. Selama 6 bulan berdoa apa? An yubalighuhum. Mereka minta dipertemukan dengan syahrul Ramadan. An yubalighuhum syahrul Ramadan. Jadi 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah doa. Doanya apa? Ya Allah, minta supaya saya dipertemukan dengan bulan Ramadan. 6 bulan berikutnya. Kemudian 6 bulan setelah Ramadan, mereka juga doa lagi. Apa doanya? Ya taqabbalallahu minhum. Mereka berdoa supaya amalannya itu diterima. Ya, amalan bulan Ramadan maksudnya. Jadi setahun itu isinya cuma doa tentang Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan doa supaya ketemu Ramadan. 6 bulan sesudah Ramadan doa supaya amalannya di bulan Ramadan diterima. Jadi setahun tuh isinya cuma fokus di Ramadan. Karena saking mereka tahu, kawan-kawan yang Allah, bahwa Ramadan adalah bulannya kebaikan. Ya. Dan salah satu kebaikan yang sering kali terlupa dalam Ramadan adalah Ramadan itu bulannya doa. Bulannya doa. Ya. Kalau teman-teman perhatikan di surat Al-Baqarah, kita seringkali mendengar bahwa surat Al-Baqarah itu kalau 183, 184, sampai 187, itu adalah ayat tentang puasa. Ayat tentang puasa, ayat tentang Ramadan, itu ada di ayat-ayat itu. Menariknya kawan-kawan, kalau teman-teman perhatikan nanti setelah ini coba buka Quran. Ada satu ayat yang tiba-tiba beda, nyempil di antara ayat-ayat itu. Ya. Jadi kalau kita buka surat Al-Baqarah, ketika kita mendapati bahwa di ayat-ayat 183 tentang bicara tentang Ramadan, ya. Terus kemudian ayat 184 juga bicara tentang Ramadan, ketika orang itu tidak berpuasa disuruh ganti tempat lain, ya. 185-nya juga bicara tentang bulan Ramadan, bahwa bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Quran.
187 bicara tentang Ramadan, bahwa boleh di waktu malam itu berhubungan dengan istrinya. Ya, bagi orang-orang yang berpuasa di waktu malam boleh berhubungan dengan istrinya. Tapi coba perhatikan di antara 183 dan 187 ada satu ayat yang tidak bicara tentang Ramadan. Di ayat 186. Itu ayat anomali, kawan-kawan. Itu ayat aneh. Kenapa? Karena 183 sampai 187 bicara tentang Ramadan, tiba-tiba ayat 186 bicara tentang wa idza sa'alaka ibadi, kalau ada hambaku yang bertanya tentang aku, kata Allah, ya, tentang aku, anni, ya, maka Allah menjawab fa inni qarib, ya, aku itu dekat. Ya, jadi kalau ada hambaku yang bertanya kepadamu Muhammad, kata Allah, fa inni qarib, aku itu dekat. Dan kedekatannya Allah Subhanahu wa taala itu bukan kedekatan penjagaan. Padahal kalau kita bicara dengan logika, ya, kita bicara logika, kita bicara tentang hukum lazimnya manusia, gitu ya. Ketika bicara tentang Ramadan, maka seharusnya kedekatannya Allah itu digambarkan kedekatan penjagaan. Ya. Jadi biar kalau ada yang makan sembunyi-sembunyi gitu, biar ketahuan gitu ya. Kenapa? Karena penglihatannya Allah, penjagaannya Allah itu dekat. Ya. Tapi Allah tidak sampai begitu. Allah juga tidak mengabarkan bahwa Allah dekat dalam bentuk azab, enggak. Tapi Allah kemudian mengabarkan di surat Al-Baqarah ayat 186 itu adalah Allah itu dekat dalam bentuk apa? Dalam bentuk pengabulan doa. Ujibu da'watat. Ujibu da'wat. Ya. Barang siapa yang berdoa kepadaku, kata Allah, maka aku akan kabulkan. Dan ini adalah bentuk kedekatan doanya Allah, bentuk kedekatannya Allah Subhanahu wa taala kepada kita hambanya. Ujibu da'wat da'i, barang siapa yang berdoa idza da'ani, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menyisipkan ayat tentang doa, tentang kedekatannya Allah itu di antara ayat-ayat puasa. Maka kemudian para ulama menjelaskan, kawan-kawan. Para ulama menjelaskan bahwa doa itu adalah komponen yang penting dalam puasa. Seolah-olah Allah tuh pengen ngomong, dalam tanda petik, ini kiasan saya, tentu dicermati dengan bahasa rasa, ya, bukan dengan bahasa tafsir. Kiasan saya seolah-olah tuh ayat itu pengen ngomong begini. Ya. Tidak pantas orang yang puasa kok enggak banyak doa. Nah, kira-kira gitu. Kurang patut rasanya orang yang puasa kok sedikit doanya. Karena doa ada di antara puasa. Karena ayat tentang doa ada di antara ayat-ayat tentang bulan Ramadan. Maka kurang pas rasanya kalau orang yang puasa kok enggak banyak doa. Dan itu kita cermati, kawan-kawan. Antum coba lihat. Orang-orang yang puasa, ya, di bulan Ramadan, termasuk kita barangkali, kalau disuruh duduk baca Quran, ada orang yang kuat loh, baca sejuz, 2 juz, 3 juz, kuat. Gitu. Sekali duduk baca Quran, kuat. Ya. Ketika di bulan Ramadan, dia kuat itu untuk sholat tarawih. Tapi coba, antum duduk berlama doa. 2 menit, 3 menit pertama habis doanya. Ya. Berapa banyak orang yang ketika doa duduk berdoa, tidak sampai 5 menit, sudah bingung mau doa apa lagi. Ya. Sudah bingung mau doa apa lagi. Doa apa lagi ya? Padahal ngakunya hajatnya banyak. Padahal ngakunya keinginannya banyak. Ya. Ada keluarga yang harus didoakan supaya sakinah mawaddah warahmah. Ada anak yang harus didoakan supaya anaknya jadi anak soleh solehah. Ada keluarga yang harus didoakan supaya anak keluarganya sehat. Ya. Ada bisnis yang harus didoakan. Ya. Ada orang-orang lain yang harus didoakan. Ya. Ada orang tua yang pengen dibahagiakan dan seterusnya. Banyak itu listnya. Ketika kita bicara hajat, keinginan, ada hutang yang barangkali pengen dilunasi dan seterusnya. Tapi ketika disuruh doa, duduk, gitu ya, tidak sampai 5 menit, mungkin doa kita sudah habis, bingung mau doa apa. Kita ini tidak mengasah
kemampuan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya ketika puasa. Kita tidak punya kemampuan untuk merayu Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa terbaik. Maka salah satu nasihat saya kepada para ayah, ya, kepada para ayah yang punya anak perempuan, ya. Nah, salah satu nasihat saya kepada para ayah yang punya anak perempuan adalah, kalau nanti anak perempuan kita itu ada yang lamar, ya, nanti ketika dewasa, saran saya salah satu filternya adalah pastikan calon suami anak perempuan kita itu bisa mimpin doa. Ya, bisa mimpin doa. Dan untuk para laki-laki yang belum menikah, saran saya itu harus dipelajari. Sebab salah satu kenikmatannya seorang istri adalah tatkala dia punya masalah, tatkala dia punya kesedihan, punya kegundahan, kemudian suaminya mendoakannya. Suaminya mengajak dia untuk berdoa bersama. Itu akan jadi kenikmatan yang luar biasa. Dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Beliau itu, kawan-kawan, setiap pagi itu selepas beliau syuruk, ya, beliau akan keliling ke rumah istri-istrinya, kemudian biasanya akan melakukan 3 hal. Ya. Pertama, beliau akan bertanya kepada istrinya, adakah yang ingin kamu ceritakan kepadaku? Jadi Rasulullah itu setiap pagi keliling ke tempat istrinya, kemudian bertanya kepada istri-istrinya, ada nggak yang mau diceritakan ke saya? Mungkin ada kejadian apa, dan Rasulullah mendengarkan. Ya. Terus yang kedua, Rasulullah akan menawarkan bantuan kepada istrinya. Ada enggak yang perlu saya carikan hari ini? Ada tidak yang perlu saya belikan hari ini? Ada enggak yang perlu saya bantu hari ini? Dan yang ketiga adalah Rasulullah kemudian mendoakan istri-istrinya setiap pagi. Maka kawan-kawan yang dirahmati Allah, doa itu jadi sebuah kenikmatan dalam sebuah rumah tangga. Dan seringkali rumah tangga itu jadi tidak barokah, tidak sakinah, tidak warahmah, ya, tidak ada mawadah di dalamnya karena kurangnya doa. Kurangnya doa di dalamnya. Itu dimulai dari kemampuan seorang laki-laki berdoa. Dan hari ini kita banyak mendapati itu. Ada para laki-laki itu yang tidak bisa doa. Kita coba cermati itu ketika ada keluarga-keluarga yang wafat, meninggal. Gitu. Kadang hanya untuk doain saja nunggu ustadznya. Anak-anaknya tidak ada yang bisa doa. Padahal kalau mayit itu ditanya, ya, seandainya mayit masih bisa menjawab, kawan-kawan, mayit yang terbujur kaku itu masih bisa menjawab. Mayit, kamu pengen didoain siapa? Kamu pengen disolatin sama siapa? Andai dia bisa jawab, pasti dia akan mengatakan, saya pengen disolatkan, saya pengen dipimpin sholat anakku atau suamiku, ya, dan seterusnya. Pasti jawabannya akan seperti itu. Maka belajar doa supaya kita bisa menikmati doa, terkhusus di bulan Ramadan, kawan-kawan yang Allah. Doa ini adalah poin utamanya Ramadan. Sayang kalau orang puasa, kemudian dia tidak mengisi hari-harinya dengan doa. Ya. Dan ini adalah bentuk kedekatannya Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba di bulan Ramadan. Mendengarkan doa-doa hambanya. Ya. Dan kita ini seringkali begitu suruh doa, diam gitu, nggak tahu harus ngapain lagi gitu. Nggak tahu. Maka kawan-kawan yang dirahmati Allah, para ulama kemudian menjelaskan lebih lanjut tentang ayat ini. Kenapa kok ada ayat 186 ini di antara ayat-ayat Ramadan? Beliau menjelaskan, para ulama menjelaskan, fa'ini lidu'ai makanun azimun atau makanatun azimatun indallah. Bahwa doa di bulan Ramadan itu punya tempat dan kedudukan istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jangan dilupakan doa itu. Ya. Jangan dilupakan berdoa di bulan-bulan Ramadan, di hari-hari Ramadan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala lewat ayat ini juga ingin menyampaikan, ya, menurut tafsirnya para ulama adalah Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan orang-orang yang berpuasa itu dengan dikabulkannya doa.
Sebagaimana kita tahu, ya, bahwa salah satu doa yang diijabah adalah doanya orang puasa. Wasaimu haina yuftiru. Orang puasa sampai dia berbuka. Itu adalah doa yang dikabulkan. Maka Allah Subhanahu wa taala pengen memuliakan seseorang yang berpuasa di bulan Ramadan itu dengan dikabulkannya doa-doanya. Ditinggikan derajatnya, dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dibaikkan keluarganya, dan seterusnya. Itu wasilah doanya. Maka kalau orang berpuasa kemudian dia melupakan doa, meninggalkan doa, maka wasilahnya untuk dia mengangkat derajat dirinya, untuk dia menjadi baik, itu tertutup. Dan itu keutamaan bulan Ramadan, kawan-kawan, yang terlupakan oleh kita sekalian. Kita seringkali hanya fokus dengan bacaan Quran, kita hanya fokus dengan sedekah, kita hanya fokus dengan kajian-kajian, tapi kita lupa untuk memfokuskan diri kita dengan doa kepada Allah yang banyak. Ya. Karena doa di bulan Ramadan itu punya kemuliaan karena dua hal minimal, kawan-kawan. Yang pertama adalah sebab syarafuz zaman, ya, kemuliaan waktu. Doanya di bulan Ramadan itu hebat karena salah satu unsur kemuliaan waktunya. Ya. Istimewa karena salah satunya adalah ada kemuliaan waktu di dalamnya. Orang-orang yang berdoa di bulan Ramadan adalah orang-orang yang memanfaatkan waktu yang mulia. Maka dia akan jadi ikut mulia. Dan kawan-kawan yang dirahmati Allah, ketika bicara doa tentang bulan Ramadan, ini tentu kita tidak bisa samakan dengan bulan-bulan lainnya. Ketika seorang berdoa di bulan Ramadan, maka potensinya, ya, potensi terkabulkannya itu jauh lebih cepat. Karena tidak hanya sekedar masalah syaraful zaman, tapi juga syaraful hal. Karena keadaan orang yang sedang berdoa, yaitu adalah orang yang sedang berpuasa. Sebagaimana hadisnya Rasulullah SAW, wasaimu haina yuftiru, sampai dia berbuka. Orang yang puasa sampai dia berbuka. Bahkan dalam satu hadis yang sahih, ya, ini hadis sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bazzar, ya, juga ada di hadis riwayat Ahmad. Ada hadis yang mengatakan begini, kawan-kawan yang Allah. Wali shaimi fi kulli yaumin da'watun mustajaban. Ya. Bahwa orang yang puasa itu wali shaimi fi kulli yaumin, setiap harinya itu minimal da'watun mustajabatun. Ada satu doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di setiap hari orang yang berpuasa itu minimal ada satu doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai begitu. Ya. Artinya orang-orang yang kemudian melewati Ramadan, melewati hari Ramadan tanpa dia punya doa, ya, tanpa dia punya agenda berdoa atau hajatnya barangkali tidak disampaikan, itu rugi betul. Dia rugi betul karena dia kelewatan dua keutamaan. Yang pertama adalah keutamaan waktu, yang kedua keutamaan keadaan. Dia sedang berpuasa di situ. Dan kita tahu berdoa itu adalah perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah sampaikan. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya. Dan kalau kita cermati secara bahasa, ya kawan-kawan yang dirahmati Allah, ud'uni itu kalimat memaksa. Kalau dalam bahasa Arab itu fi'il tolab. Ya, fi'il yang menuntut, kata kerja yang menuntut. Ya. Jadi Allah yang menuntut kita untuk berdoa. Dipaksa itu. Ya. Dipaksa betul untuk kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tidak berdoa, ya. Kalau kita tidak berdoa, ya rugi kita. Karena ini adalah keutamanya Ramadan yang sering terlupakan. Ya, waktu mustajab untuk berdoa. Maka perbanyak-banyak berdoa, kawan-kawan yang Allah. Ya. Bahkan kalau kita bicara masalah doa tentang bulan Ramadan, ya, para ulama sepakat, ya, ada keutamaan-keutamaan khusus di bulan Ramadan yang membuat doa itu memang
tidak hanya sekedar memuliakan orang yang mendoakan, ya, memuliakan orang yang berdoa, tapi juga jadi wasilahnya doa-doa yang lain itu ikut ketarik gitu. Kalau bahasanya itu ikut ketarik jadi terkabul. Ya. Jadi kita misalnya nih selama 11 bulan yang lain doa gitu, ya 11 bulan yang lain doa, terus kita mendapati doa kita belum terwujud, belum terkabul. Kalau kita konsistenkan itu, dan kemudian di bulan Ramadan kita masih konsisten dengan doa yang sama, ya, dengan wasilah keutamaan bulannya dan dengan wasilah kita sedang berpuasa, maka bisa jadi doa yang 11 bulan itu ketarik di bulan Ramadan. Karena keadaan kita yang sedang baik dan di bulan yang baik. Sehingga manfaatkan betul ini kawan-kawan. Cuma tinggal masalahnya kita sabar apa enggak sekarang. Kadang-kadang kita tidak sabar untuk duduk lama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak sabar untuk kemudian memperbanyak doa di bulan Ramadan. Sebab sibuk. Ya, sibuk dengan urusan-urusan yang tidak perlu. Ya. Contoh ketika menjelang berbuka. Ya. Kita lebih sibuk ngurusin apa menu hari ini. Padahal kalau kita paham itu adalah waktu di mana waktu-waktu mustajab. Allah mengabulkan doa ketika menjelang buka puasa. Allah menjelang buka puasa itu kabulkan doa yang banyak. Mengabulkan doa yang banyak. Maka kalau sudah lagi mau buka puasa tuh stop semua kegiatan. Stop semua kegiatan. Jangan mikirin yang macam-macam. Jangan mikirin yang nggak penting. Ya. Terus waktu sahur. Terus sepanjang waktu. Waktu yang sahur sepanjang waktu. Ya. Itu manfaatkan betul untuk berdoa. Sampai kawan-kawan mati Allah. Kalau kita bicara masalah keutamaan doa di bulan Ramadan, ya minimal ada 3 doa yang para ulama anjurkan buat kita sekalian. Ya. Sampai dirumuskan oleh para ulama. Jangan lupakan doa ini ketika bulan Ramadan. Ya. Jangan lupakan doa-doa ini ketika bulan Ramadan. Apa itu? 1 adalah doa memohon kekuatan oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Ya. Dengan doa yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal. Ya. Yang Rasulullah SAW memberikan khusus kepada Mu'adz. Ya Mu'adz, aku mencintaimu karena Allah. Maka amalkan doa ini. Jangan kau tinggalkan selepas sholat. Apa itu doanya? Kita semuanya sudah hafal insya Allah. Ya. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa itu, ya Allah, tolonglah aku supaya aku gampang berzikir kepadamu. Bersyukur kepadamu dan beribadah kepadamu ya Allah. Karena kawan-kawan dirahmati Allah, gini. Ada satu perkara yang seringkali membuat kita ini gagal dalam bulan Ramadan. Ya. Adalah kita merasa kita mampu berpuasa, kita mampu menjalankan Ramadan dengan kekuatan kita. Itu salah satu celah untuk datangnya kegagalan di bulan Ramadan. Ya. Ada orang-orang yang merasa saya masih muda kok. Saya masih sehat kok, saya masih seger kok. Saya sudah terbiasa Ramadan kok, saya sudah biasa puasa kok. Maka insya Allah puasa saya akan gampang, akan enteng. Ya. Kawan-kawan yang Allah, tidak ada satupun kemudahan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk kemudahan ibadah. Jangan menganggap bahwa karena kita masih muda, karena kita masih sehat, lantas kita kemudian gampang menjalankan ibadah. Tidak segampang itu. Tidak segampang itu. Segala macam kebaikan dan kemudahannya kita menjalankan ibadah itu semata-mata karena pertolongan Allah. Maka jangan berhenti memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memudahkan urusan ibadah kita. Dan Islam itu isinya cuma 2, kawan-kawan. Ya. Para ulama menjelaskan bahwa isinya ibadah, isinya Islam itu hanya 2. Yang satu ibadah, satu lagi isti'anah. Ya. Isinya Islam itu cuma 2 perkara itu. Kalau enggak ibadah, ya isti'anah. Apa itu isti'anah? Memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah penjabaran dari ayat wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu yang sering kita baca berulang-ulang. Hanya kepadamu aku beribadah dan hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Ya. Jadi tugas kita itu hanya ibadah kepada Allah, terus minta pertolongan kepada Allah. Cuman itu sebagai seorang hamba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka jangan merasa kemudian sombong, ya, karena merasa mentang-mentang sudah biasa puasa, karena masih muda, ya, gampanglah nanti Ramadan. Saya bisalah tarawih, saya bisalah baca Quran. Tidak ada yang menjamin kita itu mudah melakukan itu semua kecuali pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seringlah berdoa. Bahkan Rasulullah SAW pun dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah, beliau memperbanyak betul berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang apa? Supaya hatinya dimantapkan. Dan ini doa kedua yang jangan sampai dilupakan. Yang pertama tadi Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang kedua adalah apa? Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang Maha membolak-balikan hati, teguhkan hatiku ya Allah di atas agama ini. Sebab hati kita ini bolak-balik, berubah-ubah. Hari ini iman, besok futur. Ya, pagi syukur, sore sudah kufur kadang-kadang. Sampai Imam Syafi'i mengatakan apa? Ya, setiap amal ibadah itu ada anginnya. Kalau sudah lewat anginnya, ya, kita tidak akan bisa menjalankan itu dengan gampang, dengan mudah. Ya, sama kayak kita main layangan gitu. Sama kayak kita main layangan. Kalau pas lagi ada anginnya, ya tarik langsung. Jangan tunggu nanti. Ya, jangan nunggu nanti. Kalau kita mau melakukan ibadah sekarang, lakukan sekarang, jangan nunggu nanti. Sampai pernah ada cerita dari seorang syekh, ya, ketika beliau sedang ada di Haramain, ya, ada seorang ulama pernah menceritakan ini ke saya, ya, ketika ada seorang alim yang dia sedang masuk ke toilet, ya, dan orang Arab itu kalau ulama gitu ya, biasanya pakai baju tuh rangkap ya, lapisan luar dan lapisan dalam. Nah, ketika dia masuk ke toilet, lapisan luarnya itu dilepas, lapisan luarnya dilepas, kemudian disampirin ke tembok gitu, ya, atau ke pintu gitu. Kemudian ada orang yang ya nggak tahu iseng atau nggak tahu minta gitu, meminta jubahnya itu. Ya Syekh, boleh nggak jubah itu buat saya? Ya. Itu Syekhnya itu yang di dalam kamar mandi, sedang di kamar mandi, itu langsung memberikan. Jadi bajunya langsung dilipatkan, kemudian diberikan dari dalam. Gitu. Langsung diberikan. Begitu keluar, muridnya nanya, ya guru, ya Syekh, kenapa engkau tidak lakukan nunggu engkau keluar dari kamar mandi? Ya, masa engkau di dalam kamar mandi kemudian memberikan itu? Ya. Karena gurunya menjawab apa? Karena amal ibadah itu ya tidak boleh ditunda. Amal kebaikan itu jangan sampai ditunda. Sebab kalau kita menunda tidak ada jaminan kita bisa melakukannya di waktu yang lain. Ya. Karena saya punya kesempatan di waktu ini, maka saya lakukan. Dan saya tidak mau menunda sampai nanti. Karena tidak ada jaminan saya nanti akan mau melakukan itu. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, kalau punya amal kebaikan, niat baik, jalankan, jangan nunda. Dan itu butuh kemantapan hati. Dan kita tidak bisa melakukan itu kecuali dengan pertolongannya Allah Subhanahu Wa Taala. Berikutnya adalah berdoa, yang berikutnya adalah doa, kawan-kawan. Ya, Allahumma la tusik qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya. Ya Allah, jangan kau ambil kenikmatan, ya, setelah aku bisa merasakan kenikmatan ibadah kepadamu. Kita ini dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hati, maka minta kepada Allah, ya Rabb, nikmat ibadah dalam hati ini jangan dicabut. Karena ada orang-orang yang nikmat ibadahnya dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak lagi menikmati kajian, dia tidak lagi menikmati baca Quran, dia tidak lagi menikmati sholat. Karena bisa jadi kenikmatan itu dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Ya tentu banyak faktornya. Salah satunya adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatannya ibadah dicabut. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terus-terusan. Ya. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb, jangan kau cabut ya Allah. Jangan kau cabut. Ya. Karena kalau orang sudah nikmat ibadah, ya, itu adalah kekayaan yang tertinggi. Ya. Kekayaan tertinggi kita di muka bumi adalah nikmat ibadah. Karena orang kalau sudah nikmat ibadah, kawan-kawan nikmati Allah, insya Allah dia nggak akan goyang dengan dunia. Dia nggak akan tergoda dengan dunia. Ya. Ini yang diajarkan guru saya dulu. Salah satu hikmah dari kenapa? Antum ngerasain enggak? Teman-teman ngerasain enggak? Ketika pas puasa, ketika buka puasa, kenapa kita cenderung kebanyakan ya? Ini kebanyakan, enggak tahu kawan-kawan. Kalau saya termasuk gitu. Ketika kita buka puasa, meskipun lapar, meskipun haus, sebelum berbuka, begitu buka puasa, itu makan satu dua makanan atau sedikit gitu makanan, itu langsung menyelesaikan semua keinginan. Ya. Ambil 1-2 makanan sedikit gitu, atau minum sedikit, atau minum apa, itu langsung menghilangkan semua keinginan yang tadi. Ya. Padahal mungkin sebelum kita buka puasa kita punya keinginan ini itu gitu ya. Tapi begitu buka puasa, kenapa kok cenderung kita langsung lupa dengan semua keinginan yang tadinya pengen makan yang banyak, pengen minum yang banyak, pengen ini dan sebagainya. Tapi begitu buka puasa, masuk sedikit, langsung hilang semua. Sebab itu adalah cirinya ketakwaan. Ya. Karena puasa itu la'alakum tattaqun. Orang yang puasa itu supaya jadi takwa. Orang kalau sudah takwa, maka dibuat dia tidak lagi serakah dengan dunia. Ya. Dan itu contoh kecilnya. Orang yang puasa, begitu dia berbuka puasa, dia tidak langsung serakah dengan banyak hal. Maka hikmahnya adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terus-terusan itu. Bahkan para salaf zaman dulu, kawan-kawan, para ulama-ulama zaman dulu, orang-orang soleh terdahulu, kalau doa itu dia memastikan ada 40 daftar nama temannya dalam doanya. Supaya doanya bisa panjang. Supaya doanya bisa lama. Dia tidak mau doa untuk dirinya sendiri. Dia doakan kawan-kawannya, dan kita tahu barang siapa yang mendoakan orang lain, maka malaikat akan mendoakan yang sama untuknya. Ya, maka sudah saatnya nih Ramadan ini kita penuhi dengan kebaikan lewat doa yang banyak. Dan keutamaan yang ketiga, kawan-kawan, yang terakhir, keutamaan yang ketiga adalah yang ini sering kita lupa adalah apa? Memainkan hati yang senang di bulan Ramadan. Memainkan hati untuk selalu senang di dalam bulan Ramadan. Ya. Kita ini kadang-kadang lupa dengan kesenangan Ramadan. Ya. Kita kadang-kadang lupa dengan kesenangan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Padahal Rasulullah SAW menyampaikan apa? Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya. Jadi syaratnya puasa yang diterima dan kemudian mendapatkan ampunannya Allah itu adalah imanan wa ihtisaban. Ya. Iman dan ihtisab. Apa itu ihtisab? Sebagian ulama menjelaskan ihtisab itu adalah rasa senang karena mengharapkan mau dapat hadiah dari Allah. Jadi rasa senang, perasaan senang karena mau dapat hadiah dari Allah. Ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan perasaan dia senang. Ihtisab. Ya. Dan ini juga sekaligus amalan buat para wanita, buat teman-teman wanita, ya. Buat teman-teman wanita, kalau Anda pengen bisa menyalip ibadahnya para laki-laki, maka bermainlah di ranah urusan ini. Ya. Bermain di ranah urusan hati. Ya. Sebab kalau kita hanya bermain di ranah urusan fisik, para perempuan ini pasti kalah dengan laki-laki. Laki-laki tidak kenal siklus, perempuan punya siklus. Ya. Kadang-kadang haid, nifas, ya, atau bahkan mungkin ada yang hamil dan sebagainya yang tidak kuat puasa. Maka salah satu rumusan yang dirumuskan oleh para ulama berdasarkan hadis ini adalah kalau Anda para wanita pengen nyalip pahalanya para laki-laki, jangan main di ibadah fisik seperti sekedar puasanya tok, sekedar menahan lapar hausnya saja, atau sekedar kemudian berlama-lama berdiri ketika sholat tarawih, enggak. Tapi bermainlah di ranah urusan hati. Dan iman serta ihtisab itu adalah amal urusan hati. Jadi kalau Anda punya kebahagiaan
yang besar ketika menjalankan Ramadan, ketika menjalankan puasa, maka insya Allah itu adalah keutamaan Ramadan yang luar biasa. Ya. Orang yang senang dengan Ramadan, orang yang bahagia dengan Ramadan, termasuk puasa senang. Namanya orang senang. Ya, ketika orang senang dengan sesuatu, biasanya salah satu cirinya adalah tidak ingin segera berlalu. Ya, Anda ketemu dengan orang yang disayang, ketemu dengan orang yang dicintai, pasti tidak mau waktunya cepat berlalu. Kita senang dengan satu acara televisi tertentu, atau senang dengan film tertentu, pasti nggak pengen itu cepat berlalu. Ya. Kenapa? Karena senang. Kalau mau tamat tuh rasanya sedih gitu aja. Buat para pencinta drama serial misalnya, mau tamat tuh ceritanya sedih gitu. Ya. Nggak rela gitu. Sama, Ramadan juga harusnya begitu. Kita harusnya ya mau buka puasa ya, itu ngerasa kurang. Kok udah mau buka puasa ya harusnya gitu. Ya, tapi kan kebanyakan kita kapan ya bukanya ya gitu kan. Ya, malah menghendaki segera buka puasa gitu. Padahal kalau cinta ya itu malah pengennya kalau bisa bukanya agak lamaan gitu. Ya. Kadang-kadang kalau sholat tarawih juga nyari imam yang bacaan cepet-cepet malahan. Padahal kalau senang harusnya, wah begitu imamnya baca Al-Baqarah, Masya Allah, ini favorit saya nih gitu malahan harusnya. Ya, wah makin lama makin senang. Tapi kan kita kadang-kadang enggak. Ya, begitu imamnya baca kodenya ayatnya agak panjang gitu. Bahkan mungkin kita malah ngerasa tidak nyaman gitu ya. Apa udah batuk-batuk ngasih kode gitu ya. Supaya imamnya cepat menyelesaikan gitu. Ya, atau besok kemudian nggak mau datang lagi di masjid itu karena imamnya panjang bacaannya. Gitu. Ya, artinya kita tidak menunjukkan kesenangan-kesenangan puasa kawan-kawan Allah. Maka bicara tentang keutamaan bulan Ramadan, mau itu di 10 malam pertama, mau itu di malam yang kedua, yang ketiga, atau 10 malam terakhir dan sebagainya, jangan pernah lepaskan dari 3 amalan yang utama ini yang seringkali terlepas dari perhatian kita. Yaitu mencari ampunannya Allah sebanyak-banyaknya, kemudian berdoa sebanyak-banyaknya, dan bahagia setinggi-tingginya. Bahagia setinggi-tingginya dengan datangnya Ramadan. Jangan sampai Ramadan tahun ini kita lalui seperti Ramadan-Ramadan yang sebelumnya. Puasa, buka, tarawih, tidur, sahur, puasa, buka, tarawih, tidur, sahur. Ya. Hanya begitu saja. Maka isi perasaan senang dengan datangnya Ramadan. Senanglah melakukan aktivitas-aktivitas Ramadan. Senanglah dengan laparnya Ramadan. Ya. Nah, ini salah satu ilmu buat kawan-kawan sekalian. Ya, bahkan kesunatannya Ramadan itu adalah merasakan lapar. Jadi tidak perlu. Ya, saya sarankan tidak perlu kemudian kita cari cara ya supaya tidak lapar ketika siang. Kan kadang-kadang gitu ya, ada orang-orang yang sampai beli suplemen tertentu, minuman tertentu supaya kenyang seharian, supaya puasanya tidak terasa. Ya, padahal kesunatannya puasa itu adalah merasakan haus dan lapar. Jadi kalau Anda haus dan lapar di bulan Ramadan, di bulan puasa, dan ketika Anda berpuasa, itu syukuri. Itu adalah kesenangannya Ramadan. Merasakan lapar. Maka Al-Imam Al-Ghazali menyampaikan kesunatannya Ramadan itu ya puasa. Dan puasa merasakan lapar. Ya. Jadi, aneh kalau orang kemudian mencari supaya tidak lapar. Aneh kalau kemudian orang mencari supaya tidak haus. Ya, artinya dia tidak menyenangi Ramadan. Karena Ramadan adalah bulannya lapar dan haus. Maka teman-teman yang nanti Allah senangi keadaan itu. Anda puasa dengan keadaan perut lapar, senang dengan itu. Anda puasa dalam keadaan kemudian tenggorokan kering haus, senang dengan itu. Baik kawan-kawan yang nanti Allah, insya Allah ini adalah awal pembicaraan kita ya. Barangkali mungkin nanti ada yang diskusikan, dipersilahkan. Ya, saya kembali lagi ingatkan bahwa itulah keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan yang seringkali terlupakan. Yang menjadi poin sorotan saya adalah di bab masalah doanya. Ya, kita seringkali lupa dengan betapa Ramadan adalah bulan yang harusnya kita memperbanyak doa. Begitu kawan-kawan Allah, insya Allah silakan dibuka pertanyaan atau diskusi. Insya Allah kita akan sambung dengan diskusi sebentar lagi. Monggo silakan Kang Adit. Alhamdulillah, Masya Allah, syukran Ustadz untuk penyampaian materinya. Masya Allah ada 3 poin yang menjadi amalan kita di bulan puasa ini. Yang pertama, banyak-banyak
untuk memohon ampunan. Yang kedua, memperbanyak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, memainkan hati untuk senang berada di bulan Ramadan ini. Masya Allah. Baik, ayah bunda yang sudah hadir, Masya Allah, masih bertahan sampai detik ini. Masya Allah, semangat. Subuh semakin segar. Semakin semangat juga untuk sedekah ya, insya Allah. Baik, ayah bunda yang ingin bertanya boleh raise hand terlebih dahulu. Boleh. Ataupun di kolom chat yang barangkali tidak bisa langsung bertanya, tidak bisa on cam, boleh di kolom chat. Bagi ayah bunda yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ada ayah bunda yang ingin bertanya? Masya Allah, ini ada Pak Teddy Murti, Masya Allah, dari Cirebon ya kayaknya nih. Masya Allah. Baik Pak Tendi, tafadhol di on cam-nya sudah siap. Tafadhol Pak Tendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Sehat? Waalaikumsalam. Sehat Kang, Masya Allah. Kangen banget ini nasihatnya nih. Terakhir waktu umroh kemarin nih. Ustaz, mau nanya Ustaz yang apa namanya? Tadi sih yang ketiga itu kan tadi yang ketika di bulan Ramadan itu ada 3 doa tuh. Cuman yang ketiganya itu kayaknya belum ditarik. Itu doang sih. Oh, Nyapa dan ingin sudah ya. Yang udah ya? kan pertama Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang kedua ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Yang berikutnya adalah Allahumma la tusik qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tadi kelewat berarti. Siap, Ustaz. Aduh, cuma ingin nyapa dan kangen aja sama Ustaz deh. Masya Allah. Iya Kang, sehat-sehat selalu insya Allah. Kawan-kawan main ke tempat kami. Amin, insya Allah diagendakan. Mangga lanjut. Baik, Masya Allah. Kangen itu obatnya ketemu katanya, Masya Allah. Dan Allah takdirkan bertemu via Zoom terlebih dahulu. Insya Allah nanti ketemu offline langsung ya bersamai kita. Insya Allah. Amin. Baik ayah bunda yang sudah hadir masih dalam sesi diskusi. Boleh bagi ayah bunda yang ingin bertanya kami persilahkan. Boleh langsung on cam, langsung di unmute ya untuk yang mau bertanya kepada. Masya Allah, ini biasanya member Muslimin Club memang tawadu Ustadz, jadi tidak ingin mempersulit, tidak ingin membebani siapapun Insya Allah, termasuk tidak ingin bertanya, khawatir membebani. Baik Ustadz, alhamdulillah izin bertanya Ustadz. Ya. Di bulan Ramadan ini Ustadz, ya kalau lihat nih Ustadz, mungkin di pekan awal ini semangat dilihat dari jamaah taraweh nih Ustadz, Masya Allah, bahkan subuh ini penuh Ustadz, seperti sholat Jumat. Tapi ya ini ya kalau memenya mah tahap penyisihan katanya Ustaz. Nah, nanti di tahap akhir semakin berkurang, semakin ke depan sapnya. Nah ini Ustaz agar menjaga semangat untuk terus ya bertahan sampai akhir sehingga menjadi pemenang atau juara di bulan Ramadan ini, apa ya Ustaz tipsnya atau kiat-kiatnya Ustaz kepada. Baik. Ini pertanyaan ini sebenarnya jadi materi sebelum Ramadan ya. Jadi biasanya saya menyampaikan begini kawan-kawan yang Allah. Ketika kita pengen Ramadan kita sempurna, itu, maka ada hal yang harus dilakukan. Ya. Termasuk nanti kemudian ketika kita pengen Ramadan kita itu terus konsisten dan istiqomah. Saya menukil beberapa pendapat dari guru-guru kami, termasuk salah satunya juga kemudian yang saya pelajari dan saya baca di kitab Lataiful Ma'arif, bahwa yang menjadikan seseorang itu bisa istiqomah dalam Ramadan itu kalau dia minimal punya 2 hal. 1, dia pasang niat yang sebenar-benarnya niat. Ya, nanti saya jelaskan.
Kenapa tidak sekedar niat tapi sebenarnya niat? Karena pertama gini kawan-kawan, niat itu punya peranan besar dalam agama ini. Ya. Niat itu punya peranan besar dalam agama ini. Bahkan dalam satu hadis yang Rasulullah SAW mengabarkan bahwa ketika seseorang itu berurusan dengan dunia, maka Allah itu membaginya ke dalam 4 golongan. Ya. Inamatunya li arba'ati nafari. Dunia itu diberikan kepada li arba'ati nafari, kepada 4 kelompok. Yang pertama adalah 1, orang yang kaya, punya ilmu, kemudian dia pakai untuk berdakwah dan beramal soleh. Ya. Dia diberikan kenikmatan oleh Allah, dia pakai untuk kesolehan, ketakwaan, dan seterusnya. Maka kata Rasulullah, ini adalah sebaik-baik golongan. Tapi ada orang kedua. Orang kedua adalah orang yang tidak punya harta, tidak punya ilmu, tapi dia berkeinginan. Ya. Dia berniat, kalau nanti saya dapat harta, dapat ilmu, saya pengen kayak orang nomor 1 tadi. Jadi tidak punya harta, tapi pengen kayak orang nomor 1. Kata Rasulullah apa? Fahuwa biniyati. Karena niatnya itu, fa'ajruhu masawa. Pahala mereka berdua sama. Jadi kita itu hanya modal niat saja bisa dapat amalan seperti orang-orang yang kaya dan soleh. Ya. Teman-teman muslimin yang punya, masya Allah, kebiasaan sedekah yang luar biasa gitu. Ya. Itu kalau kemudian orang melihat dan orang terbersih dalam hatinya punya niat seperti antum sekalian, maka insya Allah orang itu juga dapat pahala yang sama. Ya. Maka perlu niat itu dipasang. Cuma niat itu hanya bisa dikatakan niat. Nah, ini dijelaskan oleh para alim, para ulama, punya niat itu minimal 4. Disebut punya niat itu, disebut niatnya itu kuat dan serius, itu kalau punya 4 ciri. 1, namanya niat, pasti punya persiapan. Namanya orang berniat pasti punya persiapan. Ya, misalnya Kang Tendi kok pengen jogging, niat jogging, ya, niat sepedaan, niat apapun itu, pasti dari malam sudah nyiapin itu. Sepatu yang mau dipakai jogging yang mana, celana trainingnya disiapin, atau kalau sepedanya dicek bannya gimana, ya, udah dipompa atau belum, dan seterusnya. Padahal acaranya besok pagi, tapi malam ini udah disiapin semuanya. Karena apa? Karena niat. Maka orang yang niat itu pasti dia akan persiapan. Nah, masalahnya adalah kita ini seringkali tidak punya persiapan untuk datang Ramadan. Ya. Bahkan ada orang-orang itu yang ini lucu ya, gitu ya. Lucunya apa? Orang-orang itu ada yang bahkan taunya Ramadan itu gara-gara ngelihat tetangganya berangkat tarawih. Ya, baru tahu kalau besok Ramadan. Ya, ada tuh sampai orang-orang yang begitu. Begitu melihat tetangganya pada jalan ke masjid tarawih, ya, loh mau kemana Pak tarawih? Oh besok puasa ya berarti ya. Itu ya. Nah, itu baru tahu kalau besok puasa gara-gara melihat tetangganya tarawih. Sebab apa? Dia tidak punya persiapan untuk menyambut Ramadan. Sampai sebegitu. Maka orang niat itu pasti dia punya persiapan. Yang kedua kawan-kawan, disebut punya niat itu kalau apa? Kalau dia mencari ilmu. Dan istiqomah kawan-kawan, ya Kang Adit, ya, istiqomah itu dimulai dari punya ilmu. Tidak mungkin kita itu bisa istiqomah kecuali punya ilmu. Ya, orang bisa terjaga keistiqomahnya. Sebab apa? Dia khawatir ketinggalan fadilah. Dia khawatir ketinggalan keutamaannya. Dia khawatir ketinggalan hadiahnya. Dan untuk mendapatkan pengetahuan itu kita butuh belajar. Ya. Ada orang yang tidak terjaga keistiqomahan karena dia tidak punya ilmunya. Maka disebut berniat, pertama kalau dia punya persiapan, yang kedua kalau dia mencari ilmunya. Yang ketiga, disebut kita berniat, kata para ulama adalah apa? Apabila ada penyesalan. Ya. Bedakan antara niat dan pengen. Niat tahajud. Begitu kebangunnya kok subuh, itu nyesel, Masya Allah. Gitu. Ya Allah, kok kebangunnya subuh. Gitu. Itu berarti niat betul. Ada penyesalan dalam hati. Karena dia tahu, dia ketinggalan fadilahnya. Dia tahu ketinggalan keutamaan karena belajar tadi. Ya, jadi efek belajar tadi menghasilkan yang ketiga. Itu ada penyesalan dalam hati. Tapi kalau cuma kepingin doang, ya, pengen tahajud, begitu gak kebangun, oh ya sudah, tidak apa-apa.
Tidak ada penyesalan dalam hati, itu namanya cuma kepingin, bukan niat. Kalau niat pasti cirinya adalah dia menyesali jika tidak dapat. Ya. Dan yang terakhir nih, ya, orang kalau berniat serius niatnya, pasti cirinya adalah dia nyari teman. Ya. Kalau orang itu serius, dia pasti cari teman. Orang serius jalanin puasa, jalanin Ramadan, dia pasti akan men-setting teman yang bisa diajak untuk melewati Ramadan. Ya. Karena itu sunatullahnya. Sunatullahnya melalui jalan ibadah itu butuh teman. Ya. Sebagaimana kita tahu, Nabi Musa alaihissalam ketika disuruh berdakwah, maka dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dapat teman. Siapa? Harun. Haruna akhi. Ya. Minta Harun sebagai temannya. Untuk apa sih? Kainusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira. Supaya aku lebih mudah mengingatmu ya Allah. Ya, supaya aku lebih mudah mensucikanmu. Ya. Kainusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira. Jadi Nabi Musa meminta teman supaya gampang zikir, gampang syukur, gampang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena teman itu fungsinya adalah untuk mengingatkan. Dan kita bisa istiqomah kalau punya itu. Tidak bisa sendirian. Sampai Imam Nasiruddin Al-Albani beliau menyampaikan begini dalam satu tulisannya. Thariqu ilallah tawil. Perjalanan menuju Allah itu panjang, jauh. At-thariqu ilallah tawil. Perjalanan menuju Allah itu panjang, jauh. Ya. Wa nahnu namshi fihi kasulafat. Dan kita itu berjalan ke sana, sudah tahu jalannya jauh, tapi kita berjalan ke sana dalam keadaan lemot, lambat. Gitu loh. Ya. Maka gini, kita ini tidak mungkin akan bisa sampai ke tempat tujuan karena jalannya menuju Allah itu jauh, sementara jalan kita lambat. Maka sebenarnya logikanya, logisnya adalah kita ini sebenarnya tidak mungkin bisa sampai di garis finish. Tapi minimal apa? Minimal kalaupun meninggal, kita meninggal di atas jalan ini. Ya. Dan itu butuh kawan untuk saling mengingatkan. Jadi kalau pengen istiqomah itu tadi, punya niat. Ya. Punya niat dulu. Nah, niat punya 4 itu tadi. Yang kedua, kalau pengen istiqomah, kawan-kawan yang Allah, kalau Anda pengen istiqomah terjaga dari semua amalan, saran saya, mulai dari yang paling kecil. Mulai dari yang paling kecil. Kenapa amalan yang Allah cinta itu yang kecil? Nah, ini ada rahasianya. Kenapa yang Allah cinta itu adalah amalan yang meskipun sedikit tapi istiqomah. Kenapa kok ada kalimat sedikit? Ya, saya pernah bertanya ke guru saya. Guru, Ustadz, kenapa kok Allah itu cinta yang kecil? Ya. Jawaban beliau yang itu waktu itu membuka paradigma saya. Kenapa kita melakukan amalan kecil? Supaya ketika kita melakukan amalan itu, kita merasa tidak ada sesuatu yang hilang dari diri kita. Ya, saya ulangi ya. Ketika kita melakukan amalan itu, supaya kita merasa tidak ada sesuatu yang hilang dari diri kita. Ya. Antum sedekah 5.000, tapi terus sehari 5.000. Karena menurut kita 5.000 itu kecil. Ketika kita ngeluarin 5.000, kita ngerasa nggak ada sesuatu yang hilang dari hati kita. Maka kita kemudian enteng. Coba bayangin kalau kita sedekah setiap hari 10 juta. Ya. Keluarin 10 juta, gimana pun itu gede. Begitu keluarin 10, langsung di hati itu kayak ada sesuatu yang kehilangan gitu. Maka ada sesuatu yang berat dalam hati. Dan itu yang sulit. Maka amalan yang Allah cintai adalah yang kecil. Sebab ketika kita melakukan amalan itu, kita tidak merasa ada sesuatu yang hilang dalam hati. Antum sholat 2 rakaat duha, tapi konsisten rutin gitu. Antum akan ngerasa enteng, cuma 2 rakaat, enteng, paling 2 menit. Ya. Tapi kalau antum langsung sholat duha itu 12 rakaat, antum akan ngerasa, wah butuh waktu yang panjang, butuh waktu yang lama, capek dan sebagainya. Akan lama jadi mikir gitu.
Ya. Maka salah satu cara istiqomah adalah lakukan amalan-amalan yang ketika antum melakukan itu, antum tidak merasa ada sesuatu yang hilang dari diri antum, dari diri antum. Ketika ngeluangin waktu, tidak ngeluangin waktu terlalu banyak. Ketika ngeluarin harta, tidak ngeluarin harta terlalu banyak. Ketika ngeluarin tenaga, tidak ngeluarin tenaga terlalu banyak. Kira-kira gitu. Itu cara kunci untuk istiqomah. Insyaallah, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, syukuran Ustadz atas jawabannya yang Masya Allah. Memang kitab yang pertama tadi disampaikan butuh persiapan, yang kedua butuh ilmu, kemudian jika kita memang niat kuat akan menyesal jika tidak dapat, dan yang terakhir kita harus punya teman untuk menjaga keistiqomahan itu. Masya Allah. Baik, Alhamdulillah Ustadz, waktu sudah menunjukkan pukul 6 bahkan 7 ya, sekarang baru 7.00. Alhamdulillah dicukupkan untuk pertemuan pada pagi hari ini. Bagi ayah bunda yang barangkali belum terjawab, yang sudah punya pertanyaan, insya Allah di lain kesempatan kita bertemu kembali. Insya Allah sebelum ditutup dengan doa oleh Ustadz, kita dokumentasikan terlebih dahulu kebersamaan pada pagi hari. Boleh dibuka on cam untuk ayah bunda yang memang dirasa kondusif, ya. Posisinya boleh, Masya Allah, terlihat muka-muka segar dan Masya Allah orang-orang solehah, Masya Allah. Dimanapun berada, Masya Allah, ada di Kalimantan, ya, ada di Jawa, dan lain sebagainya. Baik, untuk host boleh dibantu didokumentasikan. Insya Allah. Baik, dihitung 1, 2, 3. Masya Allah. Baik, boleh diberikan jempolnya. Insya Allah. Baik, dihitung terlebih dahulu. Siap, host. Baik. 1, 2, 3. Masya Allah. Baik. Terima kasih ayah bunda yang sudah hadir. Maka kita akhiri sesi pada kali ini dengan doa yang akan dipandu oleh Ustadz Andre Raditya. Tafadhol Ustadz. Baik, mari kawan-kawan yang oleh Allah kita berdoa sejenak. Semoga Allah berikan kita kemudahan dalam segala urusan, dan ya Allah kabulkan hajat-hajat kita. Allah berikan yang terbaik dalam kehidupan kita, dan semoga barang siapa yang punya keinginan, punya masalah, semoga Allah angkat masalahnya dan Allah berikan keinginannya sesuai dengan waktu yang terbaik. Hadirin wa kuliyatin salih al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamdan syakiran, hamdan na'iman, hamdan yuafi ma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة إلى الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم أحوين علينا في سكرة الموت ونجيت من النار وعفو عند الحساب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين
Rabbi hamdul salihin ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbul Alamin. Engkau yang maha pengasih ya Allah, Engkau yang maha penyayang, Engkau yang maha melindungi segala makhluk-Mu ya Rabb. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa pasangan kami, ampunilah dosa anak-anak keturunan kami ya Allah. Ampunilah dosa kawan-kawan kami, teman-teman kami, saudara-saudara kami, dan semua orang-orang yang kami kenal ya Allah, baik yang mereka yang berbuat baik kepada kami maupun yang berbuat buruk kepada kami. Ampunilah dosa-dosa kawan-kawan kami ya Allah semuanya, dan putihkanlah seluruh catatan keburukannya. Lewat wasilah Ramadan Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan angkat segala keburukan dari hati kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudahkanlah kami ya Allah dalam melangkah dalam kebaikan, beramal soleh. Jauhkanlah kami dari maksiat kepadamu ya Allah. Jauhkanlah kami dari perbuatan-perbuatan buruk yang mendatangkan musibah bagi kami, yang mendatangkan keburukan bagi keluarga kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami orang-orang yang mudah melangkah dalam kebaikan. Jadikanlah kami orang-orang yang mudah melakukan kebaikan dengan harta kami, dengan tangan kami, dengan lisan kami, dengan langkah-langkah kaki kami ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang bermanfaat bagi sekeliling kami ya Allah. Jadikanlah apa yang menjadi urusan kami Engkau mudahkan ya Allah. Jadikanlah apa yang menjadi hajat kami Engkau kabulkan ya Allah. Dan barangkali ada kawan-kawan kami yang hari ini punya kesulitan, Engkau angkat kesulitannya. Barangkali ada yang punya hajat, Engkau kabulkan hajatnya. Barangkali ada kawan-kawan yang sedang sakit, Engkau angkat penyakitnya, Engkau gantikan dengan kesehatan, kesembuhan, badan yang lebih kuat untuk beribadah kepadamu. Barangkali ada kawan-kawan kami yang sekarang sedang menghendaki anak keturunan yang soleh, Engkau hadirkan anak keturunan yang soleh. Barangkali ada kawan-kawan kami yang sedang ingin punya jodoh keturunan, Engkau berikan jodoh yang terbaik dan keturunan yang terbaik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, muliakanlah orang tua kami ya Allah, muliakanlah orang tua kami baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Jadikanlah orang tua kami orang-orang tua yang menanti kami kelak di surga Allah. Ya, kalau bisa berkumpul dengan kami kembali di surga dan kami bersama-sama dengan orang tua kami, keturunan kami kelak bersama dengan Rasulullah SAW. Kemudian mampu melihat wajah-Mu ya Allah, dan jadikanlah seluruh keluarga kami dengan dalam hisab dan masuk dalam surga-Mu dengan keadaan terbaik, dengan keadaan terbaik, dengan keadaan terbaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum bisalam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukran Ustadz, jazakallah khair untuk pertemuan pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita lakukan tercatatkan sebagai amal soleh. Amin. Semoga apa yang kita lakukan mengalir pahala dan kebaikannya kepada kedua orang tua, keluarga tercinta, dan semoga apa yang kita lakukan menjadi wasilah digugurkannya dosa-dosa kita. Amin, insyaallah. Alhamdulillah, syukran Ustadz untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Sama-sama. bisa bertemu di kesempatan yang lain, bahkan Amin, offline dengan member Muslim Club. Amin. Syukran Ustadz. Padahal ayah bunda kami ucapkan jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas setiap kebaikan ayah bunda semua. Sampai berjumpa lagi di pekan depan, dan insya Allah pekan depan kita bertemu di Trans Studio Bandung dalam event besar setahun member Muslimin Club, setahun Muslimin Club terbentuk di Fun Day 500 Santri Hufaz dalam rangka memuliakan dan membahagiakan ratusan penghafal Al-Quran, insya Allah. Semoga Allah berikan kelancaran, kesuksesan untuk kita semua. Amin. Amin. Syukran, ayah bunda semuanya yang sudah hadir, Pak Tendi, Pak Andi Darwis, Kang Asad, Bu Ermawati, ada Pak Peri, Bu Yani, Bu Sugiarsi, Teh Wiwin, alhamdulillah Pak Edwin, Pak Muhammad Haikal, ada Pak Dharma, Bu Arta, Pak Arta, masya Allah, alhamdulillah. Atur nuhun, kita akhiri. Insyaallah. Alhamdulillah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.